Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Eva. Ya, silakan duduk. Apa kabar nih, Reva? Makin cantik aja nih melihat. Makasih, Bu. Tadi belajar apa? Tadi tuh belajar sejarah. Susah nggak? Banyak sekali soalnya. Uh-uh. Kayak, aduh, jawabannya tuh panjang sekali. Itu pelajaran yang kamu suka nggak? Enggak. Kenapa nggak suka? Soalnya kayak sejarah tuh, apalah, kayak panjang gitu loh, Bu. Kayak susah jawabnya gitu. Sejarah tentang apa emangnya? PPKI. Agak dikit ya. Jadi kayak sejarah apa sih Indonesia merdeka. Tuh, udah makan belum? Jadi aman aja ya untuk konseling hari ini. Ya, tempat duduknya nyaman nggak? Nyaman, Bu. Atau perlu disediakan sofa yang lebih luas? Oh, nggak usah. Oke, jadi ada perlu apa nih? Tumben-tumben. Nah, jadi tuh di sini aku kan kayak ada masalah sedikit loh, Bu. Ya, jelas tuh aku sering tiduran, terus juga kalau pagi tuh aku sering terlambat gitu masuk sekolah. Itu sering ketiduran ya. Sebelumnya kamu udah pernah konseling belum? Belum ya? Oh ya udah. Sebelum kita melakukan konseling, Ibu jelaskan dulu deh konseling itu apa ya. Jadi konseling adalah proses pemberian bantuan dari konselor ke konseling. Jadi kita bersama-sama bercerita pada siang hari ini untuk menemukan, kamu yang menemukan solusinya sendiri dibantu oleh Ibu. Seperti itu. Kamu paham nggak sampai di sini? Oh ya, kalau waktu konseling itu kurang lebih biasanya 1 sampai 45 menit, tapi ada juga yang 30 menit sudah selesai tergantung masalahnya. Tapi kalau misalkan Reva merasa konseling kita ini terlalu singkat, kita bisa melanjutkan ke pertemuan selanjutnya. Jadi aman aja. Jadi untuk hari ini kita bisa saling bercerita apapun yang Reva mau ceritakan. Sebelumnya Ibu jelaskan lagi sedikit ya tentang konseling. Di konseling itu ada yang namanya asas kerahasiaan dan asas keterbukaan. Jadi Reva bersedia terbuka kepada Ibu setiap masalah yang Reva alami dan Ibu bersedia mendengarkan semuanya. Dan asas kerahasiaan, pembicaraan kita berdua pada hari ini tidak boleh diketahui oleh siapapun tanpa persetujuan Reva. Apakah Reva setuju? Boleh kita mulai nggak konselingnya nih? Gimana ya? Nah, jadi gimana nih? Nah, itu kan Bu, aku kalau di kelas tuh suka kayak tiduran gitu pas jam pelajaran. Nah, sampai kayak sempat tidur juga sama gurunya. Terus juga kalau pagi tuh aku kayak berangkat sekolah tuh kayak keburu-buru, di jalan tuh juga keburu-buruan gitu. Terus jadinya sampai sekolah tuh pagar udah ditutup kan. Nah, jadinya lewat pagar gerbang yang pertama yang otomatis dicatat itu nama-namanya, itu kayak sering gitu. Jadi kayak sampai akhirnya tuh aku pernah bolos jam pelajaran sama teman gara-gara kayak memang capek gitu loh, Bu, sama pelajaran di kelas. Jadinya kayak suntuk, ya udah deh bolos aja sama teman gitu. Ya ampun, seperti itu. Iya. Nih kalau boleh tahu nih Reva udah kelas 12 ya? Iya. Ya, jadi memang ya puncak-puncaknya gitu ya, belum lagi ekstrakurikuler yang banyak ya. Kayak di Ibu nih mengerti apa yang Reva rasakan karena Reva sudah kelas 12. Tapi Ibu mau kamu bercerita lebih runtun lagi dari awal penyebab kamu tuh ngantuk, misalkan apakah kamu mengikuti ekstrakurikuler apa aja atau rutinitas kamu di rumah yang mengakibatkan kamu itu jadi suka mengantuk. Nah, biar Ibu nih paham nih dari awalnya nih. Nah, itu kan aku kalau di sekolah kan emang dari pagi sampai sore sampai jam 3 itu belajar. Nah, dari jam 3 lagi sampai jam 5-an gitu. Itu ada lagi kegiatan tadi dari organisasi atau ekstrakurikuler. Nah, sampai rumah tuh juga pastinya ngebantu mama papa kan. Nah, pas udah ngebantu sekitar jam 9-an itu sudah masuk kamar. Sampai kamar tuh kayak main HP terus berujung begadang gitu.
paginya ngelandau. Laginya tuh kayak bangun telat, jadi ya udah buru-buru sampai sekolah. Tapi sampai sekolahnya ngantuk di kelas gara-gara tadi malamnya kurang tidur gitu. Oh, jadi seperti itu. Jadi Reva itu mengantuk karena rutinitasnya padat sekali Iya. sehabis pulang sekolah dan malamnya kebanyakan main HP. sosmed. Nah, sekarang ibu mau tanya, kamu itu sudah berapa kali ditegur gurunya? Kayaknya ada 2 sampai 3 kali. Itu guru apa, mata? Ya, belum apa. Kalau dari wali kelas tindakannya gimana? Kalau dari wanita sama juga ditegur. Terus yang membolos itu puncaknya kapan? Kalau ibu boleh tahu. Bos itu sekitar 2 minggu yang lalu. Dan itu sanksi dari gurunya apa? Kalau sanksi dari gurunya, aku disuruh nulis surat permintaan maaf ke depan kelas sebanyak 100. Pasti pegel banget ya. Nulis 100 kali ya. Sama bersihin ruang guru. Menurut Reva, kan Reva datang ke ruang konseling nih setelah melakukan hal tersebut. Menurut Reva apa sih yang Reva rasakan setelah Reva ditegur terus dikasih sanksi ini sehingga Reva ke ruangan BK itu apakah Reva ada kesadaran kalau aduh udah terlalu salah nih atau gimana, itu gimana coba? Iya, aku sadar kalau aku tuh memang kayak udah kejauhan gitu loh. Tindakan itu kayak memang sudah di luar batas gitu tuh. Jadi kayak aku memang sadar di sini kan aku memang salah. Makanya aku kesini tuh mau minta bimbingan dari ibu sama minta kayak saran gitu biar aku tuh nggak gitu lagi. Oh iya, kalau ibu boleh tahu, kamu mau bolosnya kemana, nak? Ya Allah, itu ke luar sekolah atau di dalam sekolah? Di dalam sekolah. Oh, kamu bolos pas pelajaran? Iya. Oh, jadi kamu ke kantin aja gitu, karena apa itu kemarin ngantuk atau gimana? Ya karena bosen di kelas, Bosen. terus juga kan capek juga kan dengerin pelajaran terus. Jadi udahlah kantin. Kalau ibu boleh tahu nih, pelajaran apa sih yang paling bikin kamu tuh bosen atau ngantuk gitu? Pelajaran ekonomi. Ekonomi kenapa? Coba Soalnya ceritakan. kayak apa ya? Pelajaran ekonomi itu kayak gurunya tuh ngejelasinnya kan memang lembut gitu kan. Jadi kayak berasa di Nina Bobo. Jadi tuh ngantuk gitu. Bapaknya tuh ngomong kayak lemah lembut sekali. Gimana gitu. Jadi ya udah ketiduran lah. Ada lagi kipas angin kan, badannya dingin. Kipas ditaruh di depan meja kipasnya. Jadi tidur. Terus kalau mata pelajaran yang lain, di mata pelajaran yang lain gimana? Kalau di mata pelajaran yang lain, aku juga sering tiduran di mata pelajaran fisika. Terus Ya udah itu 2 itu aja. kalau fisika tuh kenapa? Apakah karena susah atau gimana? Kalau fisika tuh ya mungkin oleh mumet juga kan. Iya. Lihat angka semua, jadi kayak udahlah capek kerjain ini terus, mending tidur gitu pikirannya. Seperti itu ya. Jadi ibu simpulkan, jadi kamu sering ketiduran di kelas karena ke rutinitas kamu yang padat sepulang sekolah. Terus itu kamu sering terlambat turun sekolah dan puncaknya kamu membolos karena bosan. Nah sekarang nih ibu mau tanya, kegiatan apa sih di sekolah ini yang paling kamu suka selain yang setahu ibu kan kamu anak PKR ya? Pas skip juga nggak? Enggak. Kamu nggak ya PKR? Nah coba kamu ceritakan kalau di PKR itu kamu ngantuk nggak? Nah, terus ceritakan kalau enggak alasannya kenapa? Enggak sih, soalnya kayak pikiran kan kayak bawaannya senang-senang gitu kan. Jadi kayak ngerasa nggak bosan. Kalau di aku kan ada yang namanya materi sama game. Jadi itu kayak kadang kayak disatuin jadi game kan seru kan kak. Kayak banyak bercanda-bercanda gitu kan. Jadi nggak yang memang fokus ke materi. Jadi kayak udah gitu bawa seru ya. Senang-senang gitu ya. Oke, kalau di rumah bagaimana nak? Apakah aman-aman aja? Kalau di rumah sih aman. Oh gitu ya. Kalau di kelas gimana? Nah, masalahnya tuh ada di kelas. Ayo gimana? Teman-teman kelas tuh kan kayak di-circle gitu lah. Nah, aku di kelas tuh kan kayak disisihin gitu loh, kayak istilahnya dibuang lah gitu. Nah, jadi kayak nggak punya circle lah. Jadi kayak capek juga kan, gue kalau merasa sendiri terus gitu. Nah,
makanya itu juga alasannya nggak nyaman di kelas gitu. Seperti itu. Jadi di kelas itu berkelompok-kelompok gitu ya. Kalau boleh tahu, dia itu punya teman dekat berapa di kelas? Aku cuma teman sebangku satu doang. Gitu. Jadi nggak deket sama teman-teman yang lain. Terus di kelas itu kalau bersirkel kan ada nggak kayak nyinggung-nyinggung Ada. gitu? Coba diceritain dong lebih Dan dalam. itu kayak sindir-sindiran gitu loh Bu, kayak misalnya kalau apa ya mau segala maju ini kan kalau mereka di circle di kelas mereka tuh bakal marah sama kami yang maju gitu, bilangnya segala cukupan lah, apa sih caper gitu. Nah di situ kan kayak ya udahlah gitu, kalau udah digituin kan pastinya sakit hati kan. Nah udah diam aja akhirnya, walaupun disindir-sindir lagi soalnya nggak mau di itu lagi kan, disindir-sindir mereka lagi jadi diam, tapi walaupun kita diam mereka tuh tetap nyindir gitu. Kalau ibu boleh tahu, Reva ini kan kelas 12 satu ya. Nah waktu kelas 10 dan kelas 11 temannya itu aja atau diganti-ganti? Kalau dari kelas 10 sampai kelas 11 itu temannya itu aja, tapi pas kelas 12 itu ada tambahan dari kelas lain, jadi kayak dari itu tuh nambah lebih banyak mereka gitu. Oh jadi ada yang teman yang baru, ada juga teman yang lama gitu ya. Oh, jadi makanya jadi ini circle-nya udah lama dari awal atau baru-baru Dari awal udah lama. Jadi mereka yang udah lama tuh memang dari kelas 10 memang kayak gitu kelakuannya. memang udah bertemannya itu aja. Tapi meresahkan nggak circle-circle ini gitu loh, Rev? Merasakan, Meresahkan. soalnya kayak bikin apa ya, kayak gak nyaman sekali di kelas gara-gara omongan mereka gitu. Jadi itu yang membuat dirimu, membuat Reva ini Ya. kurang nyaman juga di kelas, makanya memutuskan untuk bolos dan bersikap bodoh amat juga Iya, gitu ya. iya. Oh, ya seperti Soalnya kayak dari mereka sendiri juga udah keterlaluan gitu kan nyindirnya sampai segala mungkin bawa-bawa orang tua atau gimana gitu. Jadi kayak apa sih gitu, orang tua aku kadang ngapa-ngapain tapi mereka timbul sampai bawanya ke situ, jadi kayak sakit hati Kak. Bu, soalnya gara-gara mereka tuh sudah bawa orang tua, seandainya mereka belum salah sama aku ya udah sama aku gitu, jangan bawa orang tua. seperti itu. Tapi permasalahan ini pernah nggak dikomunikasikan ke wali kelas? Nggak pernah. Kenapa? Takut nambah. Soalnya kan kayak kataku tadi, mereka bakal kalau aku aduin ke wali kelas bakal dianuin lagi aku di kelas gitu, istilahnya kayak dibully. Makin dikucilkan. Ya makanya udah mending kerja. Tapi apakah cuma Reva gitu yang maksudnya tidak bersirkel? Apakah ada anak-anak lain juga gitu misalkan tidak bersirkel Yang mau punya circle, aku doang sih Kak. Kalau yang cowok-cowoknya gimana ya? Kalau yang cowok-cowoknya ya udah sih, mereka kayak cuman gitu-gitu Gitu. temen semuanya aja, cuman ya akunya tetap di pinggirin. Jadi mereka bersirkel itu lebih ke yang perempuan, anak-anak perempuan gitu ya? Iya. Ya kalau saya kan perempuan yang bersirkel. Kalau yang cowoknya ngalir aja gitu. Oh, ya seperti itu. Jadi ya ibu simpulkan, jadi yang membuat mereka tidak nyaman di kelas tadi adalah salah satunya di kelas bersirkel atau berkelompok-kelompok, jadi tidak berbaur ke semuanya gitu ya nak ya. Oke. Nah, jadi di sini tapi jadi itu yang membuat Reva malas di kelas, jadi membolos. Terus tuh pulang sekolah juga kayak lebih banyak main HP karena kurang berbaur gitu loh ya. Jadi lebih banyak main di kelas. Kalau kita main HP gitu, sering menyendiri nggak? Istilahnya kayak introvert. Iya introvert. Jadi suka itu main sibuk dengan gadgetnya aja, kayak males gitu ya. Begitu ya nak ya. Soalnya nggak ada juga yang ngajak interaksi, paling interaksi sama teman sebangku doang. Ya seperti itu. Jadi sekarang ibu simpulkan lagi ya. Jadi Reva itu malas di kelas karena bersirkel-sirkel. Terus itu jadi Reva mencari kesibukan sendiri. Nah itu juga yang membuat Reva kurang tertarik dengan atau antusias dengan beberapa mata pelajaran, apalagi ditambah
mata pelajaran yang sulit gitu ya nak ya. Jadi itu yang bikin Reva malamnya masih sering bermain sosmed. Mungkin pernah nggak sih overthinking ya kalau malam gitu? Sering-sering. Nah, Mungkin hampir tiap malam. ya, nah itu yang ibu takutkan muncullah overthinking karena kamu tidak nyaman di kelas, malamnya tuh overthinking. Ibu boleh tahu nggak overthinking itu biasanya seperti apa? Kalau overthinking itu Misalnya kayak aku ngerasa kayak aku nih memang buruk sekali nah, sampai nggak ditemenin gitu. Nah, jadi kayak aku nih gimana sih di mata mereka tuh sampai dikucilin kayak gitu. Aku nih beda sekali kan di mata dari sama teman-teman yang lain, temen yang temenan sama mereka tuh gitu. Tapi Reva pernah nggak sih kayak mencoba untuk kayak terbuka berbicara langsung sama teman-teman ini kan 3 tahun nih sekolah, pernah nggak sih? Nggak pernah, takut. Apa ini? Takut ya itu tadi, takut makin dikucilin gitu, makin dikata-katain gitu ya. Seperti itu ya, alasannya ibu sangat memahami apa yang Reva rasakan, pasti rasanya sangat tidak enak ya. Dan di antara 40-an ya, satu kelas 40-an anak cuma punya satu teman, apalagi masa-masa SMA bisa dibilang tidak terulang gitu loh ya nak ya, tidak terulang kalau apalagi kalau sebentar lagi menjadi mahasiswi loh, di situ loh kayak masa-masa kalian harusnya solid, ini malah Reva merasa sendiri, malah nyamannya di organisasi gitu kan, ada nyamannya ya kalau ibu tangkap ya. Nah jadi ibu tapi dengan hal tersebut apakah Reva ada rasa bersalah karena Reva tuh tidur di kelas, suka terlambat sama membolos, coba Reva utara. Aku memang merasa bersalah sekali, soalnya kayak kalau aku tidur di kelas itu kan otomatis aku ketinggalan banyak materi kan, dari tiduran. Terus juga kalau aku lambat gitu pastinya dibahaya di jalan juga. Iya, ngebut ya nak. Iya. Itu. Menurut Reva itu hal yang wajar atau salah nggak sih kayak gitu? Salah sekali. Soalnya aku kayak udah di luar batas lah intinya. Seperti itu. Jadi Reva mau nggak berubah? Mau. Nah gitu, mau nggak berubah? Kayak apa ya nak? Kita tuh memang tidak bisa merubah orang lain. Kayak teman-temannya Reva yang bersilker-silker itu, tapi kita cuma bisa merubah diri kita kalau kita mau maju. Jadi sekarang ibu tanya Reva mau nggak berubah karir, karena ini kan sudah ada aduan juga dari guru ya, karena kamu membolos itu akibatnya fatal ya Reva, karena kamu nih sudah kelas 12 akhirnya kamu tidak bisa dibantu untuk nilai yang lain jika gurunya itu juga sudah marah karena kamu membolos di jam pelajarannya ya nak ya. Jadi kita akan sama-sama menemukan solusi untuk Reva. Nah, kita membuat kesepakatan. Dan ibu, menurut kamu apa hal pertama yang harus kamu lakukan? Mungkin mau jam tidur. Mengubah jam tidur. Terus juga mau jam tidur juga. Soalnya kan di aku jam tidurku ini kan pastinya di atas jam 10 bisa 11 malam. Bikin aku kelas sama ngantuk di kelas. Nanti itu sama berusaha buat nahan ngantuk lagi di kelas gitu. Iya benar. Terus juga berbaur lagi sama teman-teman. Iya, dicoba berbaur, coba komunikasi. Sama yang terakhir, jangan apa? Jangan bolos, benar. Menurut Eva itu hal yang sulit nggak untuk dilakukan? Mungkin sulit, tapi kalau kita punya keinginan dari dalam diri sendiri itu nggak bakal sulit kalau kita jalanin. Bagaimana kalau komitmen ini coba diterapkan dulu karena kamu sudah kelas 12 ya nak, sedikit lagi gitu, sayang kan Rev kalau cuma gara-gara hal kecil. Kita tidak tahu ke depannya kamu akan masuk universitas mana. Ibu berharap kamu nanti mempunyai banyak teman di sana ya setelah setelah lulus SMA ini. Jadi seperti itu. Jadi ibu ambil kesimpulan, Reva mulai sekarang mengatur jam tidurnya. Apalagi tadi nak? Sama itu jangan bolos, sama berusaha menahan ngantuk ya di jam pelajarnya dengan Nah, tahu nggak sih kalau ngantuk itu dipengaruhi karena kita tidak berpikir. Kamu pernah dengar nggak? Nah, jadi kalau kita berpikir secara otomatis kita tuh sebenarnya ngantuk. Kalau kita ngantuk tuh sebenarnya kita nggak berpikir lagi kayak gitu loh. Ngerti nggak sih, kayak melamun itu yang bikin ngantuk.
dan menguap itu kan menular ya. Iya. Kalau menurut psikologi menguap itu menular. Jadi Reva coba trik dengan cara ya suka nggak suka ya sukain aja, liatin aja itu. Iya. Karena mau nggak mau ya memang harus disukain lah biar nilainya ya. Sama ibu mau Reva minta maaf sama guru yang jamnya Reva sudah bolos ya. Dilakuin dulu tahapan-tahapan tersebut. Semoga untuk kedepannya ada perbaikan yang lebih baik lagi. Nah nanti kita ngobrol-ngobrol lagi sehabis ini apa kemajuan yang sudah Reva dapatkan ya. Boleh ke BK lagi, pokoknya pintu ruang BK tuh terbuka terus ya. Reva boleh kesini untuk kita ngobrol-ngobrol apapun itu ya. Baiklah Reva, ibu senang Reva sudah menyadari apapun kesalahannya Reva. Jadi sehabis ini Reva juga sudah tahu mau ngapain. Iya Bu, makasih ya Bu udah kayak ngasih solusi sama juga bantuin aku buat berubah gitu. Terus aku tuh juga udah kelas 12 kan Bu, jadi kayak aku tuh mau fokus ngejar nilai juga, karena rencananya pas abis lulus mau langsung tes kedinasan. Seperti itu. Ya, jadi kayak memang kayak butuh juga kan nilai dari ibu guru yang tadi Ya. aku bikin kesalahan gitu. Jadi kayak memang butuh nilai dari mereka juga. Jadi makanya aku mau berubah dari sekarang gitu. Mumpung masih semester 1, jadi masih punya ada peluang lah di semester 2 gitu. Benar sekali. Karena di semester 2 Reva sudah harus siap-siap ikut tes-tes ya nak ya. Kalau boleh tahu apa nih Rev yang mau masukin sekolah kedinasan? Aku rencananya mau IPDN. Iya. Gitu. Jadi udah dipersiapkan ya dari sekarang ya untuk masuk IPDN. Puji Tuhan, dikit-dikit. Oh iya seperti itu. Ya. Jadi di itu aja kalau kamu mau masuk IPDN, nah kamu kurangilah itu tidur di kelas terus terlambat ya kan itu berdampak negatif untuk dirimu sendiri gitu. Kalau ibu boleh tahu nih kamu mau masuk IPDN kenapa sih? Kalau aku masuk IPDN sebenarnya itu nggak ada di rencana aku pas dari dulu, baru-baru nih aja kayak baru kelas 11 kemarin kayak aku di medsos itu kayak berseliweran gitu kan tentang sekdim ini, jadi kayak tertarik gitu kan, udah deh kepoin gini-gini malah keterusan gitu, jadi kayak ya udahlah kejar ini. Tapi masalahnya tuh orang tuaku itu nggak ngerestuin keputusanku masuk sana. Kenapa? Karena bisa dibilang fisikku kan lemah ya, soalnya memang dari kecil tuh anaknya memang kayak suka sakit-sakitan. Jadi orang tua aku tuh tahu kan kalau anak bungsu cewek pasti posesif gitu, apalagi papaku dia tuh memang gak mau sekali. Jadi mereka nyuruh aku tuh cuma kuliah aja, jurusannya belum udah. Kalau jurusannya antara hukum atau enggak guru agama. Iya. Tapi ada nggak kemauan kamu untuk masuk? Kalau yang guru agama sebenarnya nggak ada sih. Aku antara IPDN sama hukum. Tapi kalau kemauan waktu di guru agama ya udah mau gimana lagi kan yang biayain sekolah mereka. Jadi kayak berjalan nurut aja gitu. Pokoknya apapun keputusan kamu mau masuk IPDN atau sekolah hukum atau sekolah guru agama, ibu doakan yang terbaik ya Reva. Cuma ingat jangan tidur di kelas, jangan apa lagi tadi, jangan terlambat dan jangan bolos nah ya, itu fatal sekali. Sudah tahu ini kan sekolah kita punya aturan dan termasuk sekolah yang disiplin ya nak ya. Ya Reva terima kasih ya, ibu sangat bangga Reva mau bercerita kepada ibu dan ibu sangat senang Reva bisa mengungkapkan apa masalah Reva kepada ibu. Ibu berharap dari konseling ini Reva bisa mengambil atau menjalankan komitmen yang sudah kita rancang tadi. Terima kasih Reva. Apa ada lagi yang mau disampaikan Reva? Udah. Baiklah Reva boleh kembali ke kelas ya. Bu, makasih. Sama Ibu antar. Ya, makasih Bu.